warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aliuddin SPD selaku Kepala UPT SD Negeri Rungkeng. Yang terhormat Ibu Septi Fitri Milana MPD selaku dosen pembimbing lapangan kampus mengajar SD Negeri Rungkeng. Yang terhormat Ibu Siti Hamzah SPD selaku guru pamong SD Negeri Rungkeng. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru SD Negeri Rungkeng. Yang terhormat Ibu Dr. Puri Pramudian SPD. Yang terhormat Bapak Didi Rahmadi SPD dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan selamat, sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam marilah senantiasa kita serukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang selalu kita tunggu ucapannya hingga hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Maulid Masfari Salma selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Hari ini kami selaku mahasiswa program kampus pengajar mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi guru dan pemerhati pendidikan, yakni workshop Dirapot Kurikulum Merdeka. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan ketua pelaksana. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemaparan materi mengenai workshop Dirapot Kurikulum Merdeka. Yang kelima, narasumber eksternal. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, isola. Yang kedelapan, simulasi kekuatan Irapot. Yang kesembilan, pelepasan kampus pengajar angkatan 6. Yang ke-10, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita memasuki acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Selanjutnya adalah ketua pelaksana workshop Dirapot Kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Fitri Melana MPD. Kepada Ibu Septi Fitri Melana MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat berkumpul ya dalam rangka program kemitraan masyarakat sekaligus pelatihan yang diselenggarakan oleh kami, yaitu pada program kampus mengajar juga, yang judulnya ini pelatihan pembuatan Erapot pada kurikulum merdeka di SDN Tuban. Saya selaku ketua pelaksana sekaligus DPL ya, di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ali, terima kasih kepada narasumber Ibu Dr. Puri MSC, terima kasih kepada Bapak Didi Ramdhani SPD yang telah hadir untuk memberikan sharing kepada guru-guru. Jadi di sini kita sifatnya sharing saja ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita menggali ilmu, menggali wawasan supaya insya Allah acara ini dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke dalam pembelajaran untuk pembuatan Erapot ya Bapak Ibu. Karena di sini sudah menggunakan kurikulum merdeka ya dari kelas 1, 2, 4, 5 ya. Ya, seperti itu. Jadi karena sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka harus juga pembuatan Erapot itu dengan kurikulum merdeka juga. Semoga pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah dari pelatihan ini, dapat diaplikasikan serta dapat menjadi sarana ibu dan bapak untuk pengetahuan kita semua. Ya. Terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu ya di hari Sabtu ini. Seharusnya bisa tidur, ya bisa berkumpul dengan keluarga, tapi sudah menyempatkan hadir di acara tersebut. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian laporan Ketua Pelaksana dari Ibu Santi Binti MPD. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Kepala UPT SD Negeri Rungkeng, Bapak Aliuddin SPD, untuk memberikan sambutan pertama kepada Bapak Aliuddin SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa nuqtatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Septi selaku ketua pelaksana kegiatan ini, juga yang saya hormati Pak Didik Rahmadi ya, selaku pengajar praktek program guru penggerak angkatan kelima. Yang saya hormati Ibu Puri yang alhamdulillah telah hadir lebih awal, berarti mudah-mudahan nanti kita bicarakannya. Alhamdulillah niat baiknya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Taala. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru yang selalu ingin menerima informasi tentang Erabot, juga adik-adik mahasiswa yang selalu giat belajar di sini yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Sabtu, telah diadakan kegiatan semacam pelatihan. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diterima oleh kami, oleh mahasiswa dan oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku penganutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama keluarga besar Rungkeng, pertama mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu datang ke sini yang SD-nya di kampung yang kurang rapi barangkali. Yang keduanya, mohon maaf manakala penerimaan kami, tempat dan segalanya tidak memadai. Itu mohon dibukakan pintu maaf dan selesai. Yang selanjutnya, kami keluarga besar Rungkeng berterima kasih dan siap menerima, menyimak dan mendengarkan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu, ya, terutama Pak Didik pada kali ini pengajar praktek program. Kalau di sini tuh PP ya Pak ya, disebutnya PP ya, pengajar praktek. Karena ada teman saya di sana, satu RT 3 orang guru penggerak. Setiap Senin saya harus bertemu dengan PP itu ya. Alhamdulillah banyak sahabat saya gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita simak dan dengarkan sampai tuntas. Dan nanti apabila materi-materi yang kurang dipahami, mohon dibukakan untuk bertanya Pak ya. Kalau nanti kami bertanya, teman-teman saya bertanya, jangan marah Pak ya. Kita anggaplah di sini mencari persahabatan Pak ya. Kami tinggal di kampung, Bapak di Jakarta, mungkin pengalamannya berbeda gitu ya. Beda lah. Pak Didik kan PP. Iya. Ibu Puri dosen, Bu Septi dosen, kami guru SD gitu ya, tempatnya di kampung. Tapi mudah-mudahan pendidikan tidak seperti itu. Mari kita sharing, kami menerima hal itu. Barangkali karena waktunya, seperti saya ingin banyak bicara gitu ya, ingin mengenalkan diri dan sebagainya. Karena ini singkat Bu ya. Saya juga nanti mohon maaf Ibu ya, kalaupun nanti saya sebentar aja nanti ada acara keluarga, nanti insya Allah saya pulang lagi ke sini. Manakala nanti ada acara saya keluar, bukan tidak menghargai acara itu, supaya sama-sama acara ini berjalan, acara keluarga saya juga tertengok begitu ya, biar barokah. Apa yang saya katakan tadi, sama-sama mendapat ridho dari Allah Taala. Selamat, sukses, manfaat. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala PPN Rungkeng, kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita kasih dokumentasi awal dulu ya Bapak Ibu. Kita mulai acara selanjutnya. Hadirin yang hormati dan banggakan, sampailah kita pada acara inti yaitu workshop Irabot Kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Binti MPD, Ibu Dr. Puri Pratiani MSD, dan Bapak Didik Rahmadi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurikulum kelasnya. Di dalam kurikulum Merdeka itu nanti ada kerangka dasar, struktur kurikulum, capaian penilaian, perangkat pembelajaran, asesmen dan evaluasi. Nah, di dalam kerangka dasarnya itu dalam kurikulum Merdeka itu nanti bentuknya ada seperti ini, ya. Ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, perangkat pembelajaran, proyek penguatan, kemudian ada pembelajaran asesmen, kurikulum nasional dan mekanisme, serta ada evaluasi. Seperti itu. Dalam kegiatan kurikulum Merdeka ini, untuk struktur kurikulum itu ada namanya kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin waktu yang pelatihan kemarin ya bersama siapa yang kemarin itu sudah pelatihan kan ya tentang kurikulum Merdeka. Berarti sudah ada pandangan ya tentang kurikulum Merdeka. Nah, itu kan ada namanya kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana ekstrakurikuler itu untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Nah, kalau dulu kan kalau di KTSP ataupun kurikulum K13 itu namanya ada standar kompetensi. Nah, sekarang ada namanya capaian pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka ada ciri khasnya. Nah, ciri khasnya itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa kita sebutnya P5. Jadi kalau misalnya kita mengadakan kegiatan di dalam kurikulum Merdeka itu harus dimasukkan ya yang namanya salah satu P5 itu. Nah, itu mengacu pada standar kompetensi lulusan yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahunnya, seperti itu. Nah, untuk capaian penilaian itu juga ada perbedaan di dalam kurikulum Merdeka ini. Kita sebutnya sebagai fase. Jadi dibagi di beberapa fase, ya setiap kelas atau jenjang. Misalnya PAUD itu sebagai fondasi. Kemudian dalam capaian pembelajaran fase A itu untuk kelas 1 dan 2. Nah, di dalam fase B itu ada tingkatannya lagi, kelas 3 dan kelas 4. Ini pasti sudah belajar ya, yang waktu pertama kali pengenalan kurikulum Merdeka ya, seperti itu. Kemudian di fase C itu di kelas 5 dan 6. Nah, untuk yang fase D itu tingkatnya SMP seperti itu. Fase E untuk tingkat SMK di kelas 10 dan fase F itu kelas 11 dan kelas 12 seperti itu. Jadi untuk capaian pembelajaran itu ada namanya fase-fasenya. Ini hanya pengenalan ya. Jadi saya tidak menjelaskan yang detail karena ini fokusnya nanti ke pembuatan rapor. Nah, untuk perangkat pembelajaran itu ya, dalam perangkat pembelajarannya itu ada yang namanya modul ajar ya. Kalau dulu kita mengenalnya dengan RPP ya, RPP, sekarang kita mengenal dengan modul ajar. Kemudian ada modul proyek atau project seperti itu. Terus ada buku teks. Nah, itu untuk dalam perangkat ajarnya. Untuk asesmennya itu ingat aja tentang ada 3 asesmen ini, ask for off gitu ya. Jadi kalau yang ask itu fungsinya untuk refleksi seperti itu, terus untuk asesmen formatif juga. Nah, kalau yang for ya, jadi asesmen for learning itu setelah direfleksikan ada yang namanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen formatifnya. Kemudian kalau yang asesmen of learning ya, itu of learning, ingat aja of itu berarti akhir ya, dalam evaluasi proses pembelajaran itu fungsinya untuk asesmen sumatifnya seperti itu. Jadi dalam asesmen kita ingat ask for off seperti itu untuk mengingatnya karena depannya sama asesmen of as learning, asesmen for learning, asesmen of learning seperti itu. Kemudian ada setelah ada tes ada namanya evaluasi ya di dalam kurikulum Merdeka itu ya, yang dimana evaluasi itu nanti dilakukan pada satuan pendidikan. Itu ada kerangka kurikulumnya yang terdiri dari tadi CP apa tadi Bapak Ibu? Oke, udah tes fokus nih. Oke, dan prinsip pembelajaran serta asesmen. Nah, yang kedua itu ada perangkat ajar. Nah, dari perangkat ajar itu bisa dievaluasi modul ajarnya, pembelajarannya melalui proyek. Terus ada profil pelajar Pancasila nih ya, udah di ini ya, profil pelajar Pancasilanya sudah di banner ya, supaya terus mengingat profil pelajar Pancasilanya seperti itu. Kemudian evaluasi itu bisa dilakukan di Dinas Pendidikan, Komite Kesatuan,
Dewan Pendidikan ataupun masyarakat seperti itu. Itu gambaran garis besar dari kurikulum merdeka, sedikit gambaran yang memang tidak semua secara detail ya, seperti itu. Nah, dari evaluasi dan lain sebagainya tadi, pasti di akhir itu kita akan membuat yang namanya rapor. Nah, rapor dalam kurikulum merdeka dengan KTSP ataupun K13 itu pasti akan ada perbedaannya. Nah, maka dari itu nanti kita akan mempelajari bagaimana sih membuat rapor ya dalam kurikulum merdeka. Jadi rapor itu ada yang sifatnya secara online ya, ada yang offline-nya juga, ada pembuatannya, terus ada yang dari Excel dan ada dari aplikasi. Nah, nanti itu akan disampaikan oleh materi kedua seperti itu. Nah, itu gambaran sedikit gambaran tematik dalam kurikulum merdeka ya. Saya akhiri pemaparan hari ini. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mohon izin untuk menyapa dulu Bapak dan Ibu semuanya, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ini yang sudah menerima kami. Ini saya sangat senang dan terharu bisa ikut bertemu bersama Bu Septi di sini, karena saya pun saya pejabat perempuan asli Jawa Barat Pak, di Bandung sebetulnya, tapi kalau kakek saya dulu di Balaraja. Iya, saya juga di Bandungnya Pak, di diskotik di sisi kota Saintik, di perumahan mewah dekat ke sawah gitu ya. Nah, itu di Bandung, tapi kalau kakek saya di Balaraja, jadi tadi semacam nostalgia mungkin 15 tahun yang lalu saya itu ke almarhum kakek. Jadi senang sekali rasanya bisa berjumpa Bapak dan Ibu di sini. Mohon izin ini saya juga melanjutkan materi dari Bu Septi, tidak banyak mungkin karena nanti Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai saya ingin mengajak Bapak dan Ibu ini untuk berpartisipasi ya. Bapak dan Ibu, kalau tadi pagi sudah dikenalkan dengan Canva, kali ini saya mau coba main Mentimeter ya, nanti dibantu dengan teman-teman mahasiswa. Bisa pakai HP, ini silakan, mungkin menurut Bapak dan Ibu tidak ada jawaban benar dan salahnya, satu pertanyaan saja. Sebelum mengawali ke materi, menurut Bapak dan Ibu, kemampuan atau keterampilan apa yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran abad 21 ini? Bapak dan Ibu, kalau ada aplikasi Google di HP boleh, di laptop juga boleh, di HP juga lebih gampang. Diketikkan menti.com, lalu masukkan kodenya 25102620. Ya, jadi saya ingin tahu perspektif dari Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya ini. Sudah bisa pakai kodenya? Ya, 25102620. Oh, itu ketutupan ya, kodenya ketutupan. Ada kodenya di atas 25102620. Bapak Ibu bisa menjawab sampai 3 ya. Kemampuan atau keterampilan apa yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran abad 21? Nah, kalau yang sudah berhasil silakan menurut Bapak dan Ibu ya. Menurut Bapak dan Ibu, keterampilan kan sekarang di abad 21 ini ada apa? Mungkin ada juga keterampilan lagi, ada komunikasi, ada lagi boleh juga. Nah, sudah ada nih jawabannya. Harus kreatif, harus bisa membaca, harus bisa menghitung, digitalisasi. Nih, jawaban Bapak dan Ibu akan tampil di layar ya. Ilmu komunikasi, teknologi, nanti jawaban yang paling banyak itu biasanya hurufnya paling besar. Kita menggunakan internet. Tadi kita belajar hari ini ya. Itu tidak ada jawaban benar dan salah ya, ini saya yang menurut pendapat Bapak dan Ibu apa itu yang akan jadi acuan dasar pemilihan materi. Ini jawaban Bapak dan Ibu tampil di depan. Ya Pak, satu lagi Pak. Oh, ada harus kritis katanya. Kritis. Ada Bapak dan Ibu, 1 menit lagi ya. Satu kata aja Bu. Ada yang berpikir kritis loh, kreatif. Sama aja
Udah semua? Nah, ini Mentimeter ini bisa dijadikan salah satu alat evaluasi pembelajaran juga ya Bapak dan Ibu di kelas. Jadi cukup mengetikkan menti.com, masukkan kode, artinya kan jawaban-jawaban siswa langsung muncul seperti ini. Dan akan terlihat di sini jawaban Bapak dan Ibu. Yang paling besar itu biasanya yang paling banyak jawabnya. Ini kritis. Harus kreatif, harus bisa membaca. Baik, terima kasih. Sudah semua ya? Ini adalah jawaban Bapak dan Ibu. Dan di sini rata-rata menjawab harus berpikir kritis. Katanya di abad 21 ini harus kreatif, harus menguasai IT. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, kalau nanti Bapak Didik akan membantu Bapak dan Ibu bagaimana membuat kurikulum merdeka dalam Merdeka Belajar ini. Tadi seperti yang Bapak Ibu katakan betul ya, dalam pembelajaran abad 21 ini keterampilan utama yang harus dikuasai oleh siswa ada 4C namanya. Yang pertama communication atau apa? Komunikasi. C yang kedua collaboration, harus bisa berkolaborasi. Yang ketiga critical thinking, harus berpikir kritis. Yang keempat creativity, ya. Jadi ada apa dalam atau kreativitas, anak-anak harus kreatif, creativity, komunikatif atau communication, critical thinking, berpikir kritis, dan collaboration, harus bisa berkolaborasi. Itu sudah di zaman sekarang tuntutannya seperti itu, sehingga saya akan mengambil salah satu keterampilan saja yang mana memang di sini kemampuan berpikir kritis siswa itu sangat penting dalam pembelajaran abad 21 atau kaitannya dengan kurikulum merdeka saat ini. Karena apa? Karena di sini hasil dari penelitian para ahli menunjukkan bahwa di Indonesia itu kemampuan penalaran kalau dari segi matematisnya masih rendah dan juga berpikir kritisnya juga masih rendah Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana solusi kita sebagai guru? Kita harus bisa berani menciptakan pendekatan atau sebuah model pembelajaran sendiri. Beruntungnya di kurikulum merdeka ini kan kita dibebaskan ya. Kemarin K13 itu kan sudah ditentukan tema-tema tertentu. Ada plus minusnya sebetulnya, guru-guru sudah difasilitasi bangga guru pada siswanya. Sekarang kurikulum merdeka ini Bapak dan Ibu lebih dibebaskan lagi, maksudnya lebih di explore bagaimana kreativitasan Bapak dan Ibu dalam membuat atau mendesain sebuah pembelajaran. Sehingga saya selalu katakan kepada Bapak dan Ibu, ayo Bapak dan Ibu, kita harus berani be brave out of the book, bukan out of the box lagi ya, out of the book. Jadi Bapak dan Ibu sekarang ini makanya banyak ada guru penggerak di sini, nanti Pak Didik akan sharing itu. Saya pun sering banyak belajar dari Bapak dan Ibu, karena Bapak itu sekali itu Bapak dan Ibu dulu ini hebat semuanya. Artinya lebih hebat dari hanya sekedar buku ya. Bapak dan Ibu kan bisa menerapkan kearifan lokal segala macam. Nah, ini salah satu, saya membuat salah satu contoh konteks pembelajaran ini ya, yang mana kebetulan memang tahun lalu saya mendapat kesempatan untuk research internship di Belanda, dan saya menampilkan ini ya, bahwa saya mengenalkan di Indonesia ini kita terkenal dengan kearifan lokal, dan orang Belanda sangat senang dengan ini, dengan martabak, karena saya menampilkan sebuah martabak yang berbeda rasa, sehingga mereka bilang, oh ada ya, there is a pizza with different flavor, katanya, ada ya pizza yang beda-beda rasanya, kalau memang yang pizzanya yang sama rasanya kali ini. Nah, ini konteks yang saya buat bersama guru-guru tentunya ya. Ini waktu itu saya membuat bahan ajar bersama para guru. Saya bermitra dengan 13 guru membuat desain ini dan kita coba terapkan di sekolah. Ini agak kecil memang, nanti juga bisa. Nah, cukup. Nah, kurang lebih begini ya Bapak Ibu. Pernah melihat martabak seperti ini ya Bapak dan Ibu ya? Nah, ini kan kalau dalam kurikulum merdeka ini kita bisa menggunakan konteks yang kita biasa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, kalau menurut Bapak Ibu nih, berapa bagian yang rasa keju ada ya, jika dibandingkan dengan keseluruhan? Iya, berapa? Mungkin ada mahasiswa juga boleh menjawab. Pertanyaannya, berapa bagian rasa keju jika dibandingkan dengan keseluruhan? 1/8. Ibu siapa? 1/8. 2/8. Kenapa Bu 2/8? Ada 1/8 menurut Ibu siapa? Pokoknya ini ada gambar seperti ini. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Ya, 1/9, 1/8, 2/8. Ya, ayo nanti Bapak dan Ibu yang aktif ada door prize nanti ya dari panitia. Jadi 2/9 kenapa Pak? Ada lagi 1/6, 1/8, 2/8 kenapa? 1/9. Saya happy dengan jawaban Bapak dan Ibu. Artinya apa? Di pembelajaran abad 21 ini kembali lagi tadi berpikir kritis. Lalu Bapak dan Ibu membuat soal yang hanya 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas, itu udah gak zaman lagi ya. Jadi sekarang itu bagaimana kita
siswa. Saya akan perlihatkan bagaimana siswa menjawab Bapak dan Ibu. Ketika soal ini saya berikan kepada siswa kelas 4. Ada lagi slide 1/8, 2/8, ada lagi 2/7, ada lagi 1/9. Teman-teman mahasiswa berapa? 1/9. Kita lihat ya kalau siswa berapa. Ketika saya berikan ke siswa tanpa memberikan clue apa-apa, dia jawab 1/7 Bu. Kenapa? Karena tadi di tadi itu bagiannya ada 7 bagian, sehingga siswa tersebut berpikir bahwa kejunya 1, semuanya ada 7. Tapi ada juga yang menjawab seperti Ibu siapa? Ibu Ida 1/8. Kenapa? Sebetulnya itu ada 8, cuman udah dimaukan 1. Ada juga yang jawab 1/6. Kenapa? Kan jawabnya jika dibandingkan dengan yang lainnya kan selain keju Bu. Ada juga yang jawab 1 Bu. Kenapa? Kurang kejunya cuma 1. Ada juga yang nggak mau jawab, baru sampai akhir. Kenapa nggak mau jawab? Ibu juga nggak mau ngasih tahu yang hilangnya kemana. Nah tadi ibu hilangnya kemana? Dan saya pengen gambar. Silakan. Tapi ada satu yang menarik dan saya sangat surprise sekali gitu dengan jawabannya. So, guru-gurunya juga surprise gitu ya. Ada yang jawab 2/8 tadi seperti ibu. Kenapa 2/8? Karena itu di luar dugaan saya. Ya bisa saja Miss, kalau misalnya yang hilang itu keju, kan bisa jadi 2/8. Kita lihat ya jawaban siswa. Yang bilang, kalau ternyata itu yang bilangnya keju, oh iya. Bisa tidak Bapak dan Ibu, kita itu mengasumsikan bahwa semua anak itu pintar, semua anak itu tidak ada jawaban benar dan salah gitu. Seperti tadi, semua jawaban kita terima. Yang penting kita lihat apa? Reasoningnya, alasannya, berpikir kritisnya. Yang jawab 1/7, ya mungkin dia berpikir memang martabaknya ada 7. Yang waktu di bagiannya jawab 1/8, ya bisa saja karena bisa dimakan. Artinya semua jawaban kita anggap benar. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi atau membuat soal-soal seperti ini yang bisa memancing berpikir kritis siswa gitu Bapak dan Ibu. Nah, ketika ini sangat simpel, tapi begitu diuji cobakan ke siswa, mereka langsung berantem Bapak. Berantemnya dalam artian, dan rame kayak Bapak dan Ibu tadi. Kebayangkan kalau di kelas rame itu kita lebih semangat mengajarnya. Ketika tadi sudah ada martabak yang hilang, saya coba bandingkan dengan martabak yang utuh. Kalau ini berapa? Rata-rata semua jawab 1/8 karena itu jelas ya, bagiannya ada 8. Tapi kemudian kita kasih lagi pancingan. Kalau ada tadi ada yang jawab 1/7, ada yang jawab 1/8, ada yang jawab 2/8. Kalau ternyata harga satu martabak itu 16.000, berapa harga satu keju? Berapa Bapak? Berapa? 2.000. Gimana? Tadi katanya 1/7, kalau yang jawab 1/7. Jadi itulah, ketika dipancing seperti ini ada konflik kognitif. Ada namanya ketidakseimbangan disequilibrium, yang mana kata Pak Ahli, ketika anak mengalami disequilibrium atau konflik kognitif, di sanalah berpikir kritis anak muncul gitu. Sehingga anak yang tadi jawab 1/7, iya ya, kalau secara harga kan sama 2.000 katanya. Tapi kalau dari segi pecahan beda gitu kan. Di sana juga jadi akhirnya hal ini memang kebetulan dalam materi pecahan. Pada akhirnya kita ke kesimpulan bahwa anak itu paham nggak bahwa pecahan itu adalah satu bagian dari keseluruhan. Ketika saya tanya para siswa di kelas 4 apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan rasional yang terdiri dari A per B dan terdiri dari kombinan dan penyebut. Rata-rata semua bisa dijawab. Tapi ketika diberi konteks seperti ini mereka bingung. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan apa yang ada di buku. Buku itu langsung mengajarkan, kalau saya sudah menganalisis buku-buku di Indonesia, rata-rata mengajar pecahan itu langsung ke formal bahwa pecahan itu bentuknya A per B, yang atas pembilang, yang bawah penyebut gitu kan ya. Tidak dibangun dari konsep dasar ini. Sehingga bingung tadi ketika menentukan harga, ini berapa bagian, dan mereka ada juga yang nggak tahu bahwa ini pecahan, mereka jawabnya 1 gitu. Gitu ya, Bapak Ibu dapat poinnya ya. Ini waktu kita terbatas, banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi nanti mungkin PPT-nya juga bisa ya Bapak Ibu dapatkan, saya siap jawabkan gitu ya. Yang ini tadi ada kolaborasi, diskusi, problem posisi, dan konjektur. Kenapa saya memutuskan waktu itu untuk melaksanakan riset di Belanda Bapak dan Ibu? Karena saya membaca satu literatur, ini terbaca nggak ya Bapak Ibu? Ini kan, Bapak Ibu boleh searching sendiri ya di Google. Berdasarkan beberapa ujian literatur menyatakan bahwa anak paling bahagia di dunia itu adalah anak-anak yang di Belanda. Sehingga saya tertarik, kok bisa gitu?
berubah gitu, berarti anak-anak di belakang itu hasil kajian. Kenapa? Sehingga tahun kemarin bulan Agustus sampai November saya di sana dan saya melaksanakan observasi kelas juga, dan inilah pembelajaran di sana seperti ini kurang lebihnya Bapak yang bisa lihat. Ini anak-anak grade 1, jadi kalau misalnya itu nggak ada TK, nggak ada SD, tapi di berdasarkan usia ya, jadi berdasarkan usia grade 1 itu kalau di kita 6 tahun ya. Bapak Ibu kalau belum mengerti bahasanya ya, saya setahun setengah di Belanda hanya bisa bahasa Belanda itu gratis sama korting. Ya gratis dan korting sama. Jadi banyak bahasa Indonesia kenapa karena kita udah lama dijajah ya, selebihnya Belanda itu satu-satunya negara yang kalau kita mau ke sana kita tidak juga bisa bahasanya. Karena apa? Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, dari mulai pejabat sampai ke rumah pedagang kaki lima, mereka pasti bahasa Inggris. Sehingga di sana bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Bapak dan Ibu bisa melihat sistem pembelajaran di sana memang letter U, dan memang anak-anak sedini mungkin dibiasakan berisening. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mengajar di kelas 1, seringkali anak sulit membedakan antara 2 dan 5 ya. Sehingga guru ini memakai alat peraga, dia ada alat peraganya boneka ular yang bisa dibentuk ya, sehingga angka 6 itu seperti apa, angka 3 seperti apa, dan tidak hanya sekedar membentuk Bapak dan Ibu. Jadi gurunya itu dari awal tidak belajar, kita kan belajar matematika, kita kan belajar IPA tidak. Guru itu menceritakan sebuah cerita di hutan, judulnya Forest. Jadi di hutan itu ada apa aja, ada ular segala macam gitu kan ya. Dan dari sana ya kita coba kalau misalkan kira-kira angka 2 itu seperti apa, dan ini tanpa dipandu oleh guru, ini hasil dari siswa sendiri. Ketika saya tanya apa ini, tentunya saya juga ada translator ya waktu itu, karena pakai bahasa Belanda. Ini angka 2 ini katanya pohon itu dia rantingnya ada 2, sehingga kalau angka 2 berarti rantingnya ada 2, sedangkan angka 5 rantingnya ada 5. Dan itu siswa sendiri yang menemukan ya Pak. Jadi tugasnya hanya memfasilitasi alat peraga, dan memang di akhir ada apa namanya alat peraga children brand gitu ya, yang IPA. Saya selalu dicobakan sama mahasiswa juga. Nah ini. Nah, alat peraga itu IPA yang bisa biasanya kalau Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 1 mengajarkan angka pakai apa Bu? Alat peraganya? Ya? Atau di aja pakai. Tapi kalau anak sekedar menghafal itu kadang seperti anak saya juga selalu kembali B dan D, kalau M dan N, 2 dan 5 kan seperti itu ya. Tapi kalau anak mengalami sendiri seperti ini, nah ini si pipa ini mereka bentuk sendiri dan dikorespondensikan dengan ini kartu domino nih ya, kartu domino kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan angka 8 dotnya ada 8, angka 7 dotnya ada 7, mungkin bisa dikorespondensikan dengan gambar-gambar. Gitu ya Bapak, ini sekedar inspirasi bagaimana sih, karena di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak dan Ibu lah aktor utamanya, aktris utamanya. Itu waktunya 1 menit lagi, lalu nanti mudah-mudahan ya kita bisa bertemu dalam kesempatan lain. Tapi satu lagi mungkin juga yang mau saya tampilkan sebelum nanti Bapak Didik izin Pak Didik. Kalau dengan Pak Didik kan nanti sampai sore ya, sampai maghrib Pak. Ini kita masih pada semangat ya Pak. Kayaknya sama saya juga ingin ikut belajar ya dengan Pak Didik. I think this is very interesting what you have already need. Dan jadi waktu itu saya selain mendapat kesempatan observasi di kelas, juga ini salah satu dosen PGSD, instruktur PPG. Saya menanyakan bagaimana sih sebetulnya kalau mereka melatih para guru, especially for us educators from Indonesia, also getting inspiration from you. And then the 2 important things that I highlight from your presentation, you are highlight about the teacher consciousness and also the reflection, how they reflect, how they observe the students thinking, right? Yeah. It's also for the. It starts by only for the teachers or for the reservist primary schools in Indonesia. only. Yes. Jadi memang saya sangat hebat untuk kalau misalkan saya ada pelatihan guru, dia bisa menyampaikan pesan kepada para guru di Indonesia. When I have formulated a message, I would say it starts with to be curious towards children, teachers, all people actually. And when you are curious and you give space to all the children, they have the opportunity to show themselves, to show how they think, to show how they look, to show where they believe. And when you do that in math, you see much more than so always give space. Videonya panjang kalau saya kasih karena waktu. Jadi intinya di sini ketika siswa anak-anak diberikan kepercayaan, diberikan ruang, ternyata mereka itu seperti tadi ya Bapak dan Ibu, mereka bisa mengeksplor dan kita malah jadi ikut belajar. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak satu arah bahwa guru yang tahu segalanya, anak belajar dari guru, tapi kita juga bisa belajar dari siswa. Dan ketika mereka diberikan ruang yang leluasa
mengasah kemampuan berpikir kritis saya juga bisa tereksplor. Saya ini macan naga, mama cantik anak 3 kalau anak saya setiap pagi suaranya kayak macan, bagus semuanya juga dibawa. Sekarang maksudnya saya sering belajar dari anak-anak saya Bapak dan Ibu setiap hari. Saya membuat konteks martabak tadi itu terinspirasi dari anak saya Bapak dan Ibu. Jadi waktu itu saya memberi 2 martabak coklat hijau, dua-duanya sama ukurannya. Hanya yang satu dibagi 4, yang satu dibagi 8. Saya berikan martabak yang dibagi 8 ke kakaknya, karena saya pertama 2 potong. Saya berikan martabak yang dibagi 4, itu tanpa sengaja saya berikan martabak yang dibagi 4, 1 potong ke anak saya yang kedua. Menurut Bapak dan Ibu, adil nggak saya? Adil ya. Kenapa? Sama. Yang satu 1/8, tapi saya kasih 2 ke kakaknya. Yang satu saya kasih 1/4, 1 bagian. Sama kan? Tapi apa yang terjadi? Anak saya kedua protes. Mama udah adil, mama kasih kakak 2, aku cuma 1. Sampai saya tumbukin si martabaknya. Ini sama kan? Enggak. Lalu saya konsultasikan, dan itu jadi sebuah disertasi ya Bapak dan Ibu, jadi sebuah penelitian dari hal kecil itu saja. Saya tanya dosen saya, kenapa itu bisa seperti itu? Dan ternyata membangun skincare, menyebarkan tanda penuaan. Kewajiban untuk tampak seperti besar. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Puri di sini. Nah teman-teman, Bu Puri masih punya satu cerita nih. Tadi pagi, ini betul-betul diangkat kisahnya Kak. Ini anak saya kedua namanya Zian. Zian membeli martabak lewat aplikasi online. Nah, martabak yang dibeli Zian ini isinya toppingnya berbeda-beda. Begitu Zian meletakkan martabak di atas meja, Zian melihat ada martabak dengan rasa keju, rasa coklat tersebut di meja makan. Zian pergi ke kamar sebentar untuk mengambil barang. Pada saat ditinggal tersebut, kakak Habi datang, lalu melihat martabak ada di atas meja dan memakan 1 pot. Ayo bantu jawab teman-teman. Ayo bantu dari keseluruhan martabak rasa pisang yang dibabak yang rasa pisang. Menurut teman-teman, berapa bagian martabak rasa pisang yang dimakan oleh kakak Habi dari keseluruhan martabak tersebut? Ayo bantu jawab teman-teman. Ini juga satu contoh yang menarik. Kalau yang tadi yang bagian hilangnya kan dari ketahui, kalau ini yang ditanyakan yang bagian yang hilang. Terakhir ini, mohon maaf udah lewat waktu 5 menit Pak Didi izin. Terakhir ini, menurut Bapak dan Ibu, berapa bagian rasa pisang dari keseluruhan yang dimakan oleh kakak Habi? 1/8, 1/4. Berapa? Ini saya sampai dijuluki Miss Martabak di Belanda itu, karena saya jualan martabak terus, dan mudah-mudahan ini jadi mengenalkan konteks Indonesia juga ya Pak. Mudah-mudahan setelah itu tukang martabak juga lebih populer di mancanegara. Jadi Bapak dan Ibu, ketika saya cobakan di sekolah, kebanyakan menjawabnya 1/5. Kenapa? Padahal ini sebetulnya dibagi 3 semuanya, hanya sengaja ditutupi seperti itu. Tapi kan dari terlihat ya banyak sekali perbedaannya. Baik, waktunya sudah habis Bapak dan Ibu. Maaf lebih 5 menit ini. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Didi sebagai narasumber. Kalau dijadwal kan berarti oh baik. Kalau pada Ibu, inilah tokoh yang tadi di kartun tadi. Ini adalah Zian yang tadi makan martabak, dan ini adalah kakak Habi sesuai dengan karakter tadi di kartun dan ya ini video besar pakai kacamata. Ini makan Zian. Jadi saya sering terinspirasi dari anak-anak semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu sama mungkin kita lanjut kembali pada acara selanjutnya, yaitu tentang Irama Simbol Merdeka. Mungkin kepada Bapak Didi Rahmadi DPD waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, DPL, mahasiswa kampus Pengajian, Ibu Jadi, yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah ada selesai, dan saya hormati juga Bapak Ibu Guru SDN Rukam ya Bu ya. Ini masih tanggalan atau udah serang? Udah serang ya? Oke. Oh ya, saya hormati juga yang saya banggakan kakak-kakak mahasiswa dari berbagai macam kampus yang mengabdi di SDN Rukam ini ya, untuk membantu segala apa yang ada di SDN Rukam ini. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di
kita sebut dengan rapor. Soal kata salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, ini biasanya jam-jam sebelum itu jam-jam rawan. Maka dari itu kita ini dulu. Nah, kopi muda ya. Nah, kita ini dulu meningkatkan konsentrasi dulu. Kita meningkatkan fokus kita dulu. Ayo, ayo. Boleh duduk aja, tapi berpasangan. Ayo, cari pasangan. Kakak-kakak mahasiswa juga boleh ikut loh. Ayo. Ayo, cari pasangan, cari pasangan, cari pasangan. Cari pasangan, siapa aja? Nah. Ayo. Pokoknya ini berpasangan. Ya, boleh ya. Oke. Kita akan main ganjil genap. Ya, ganjil genap. Tentukan mana yang ganjil, mana yang genap dari Bapak Ibu di antara Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau sudah berpasangan dan sudah ditentukan ganjil dan genapnya, posisi tangan mau berjabat tangan tapi belum kena ya, belum kena. Nanti pada saat saya bilang ganjil, maka yang ganjil itu menangkap, yang genap menghindar. Ya. Kalau saya bilang ganjil, yang ganjil menangkap, yang genap menghindar. Sebaliknya kalau saya bilang genap, maka yang genap tangkap, yang ganjil menghindar. Siap ya? Ya. Posisi. Udah siap. Ayo posisi. Siap. Ganjil. Ganjil tangkap, genap menghindar. Jangan lupa. Ya, ayo, lagi ya. Nah, itu cari pasangan dulu. Kalau ganjil yang ganjil tangkap, yang benar bisa. Baiknya kalau genap, yang benar tangkap, yang ganjil yang benar. Yo, ya, genap. Salah. Itu ganjil kan perlu bapak menanyakan ya. Oke, angka ya. Kalau saya sebut angka ganjil, maka yang ganjil tangkap yang genap. Kalau saya sebut angka genap, maka yang genap tangkap yang ganjil. Siap ya? Oke. Saya mau angka 10. Genap ya. Konsentrasi. Genap. Tangkap yang ganjilnya. Iya. Siap ya? Oke, siap. Siap. 26. Genap lagi. Ada yang menghindar dia. Dua-duanya menghindar. Oke, saya naikkan levelnya ya. Operasi hitung. Hasilnya apa? Hasilnya ganjil atau genap? Oke, siap ya. Kalau hasilnya ganjil, maka yang ganjil tangkap yang genap. Kalau hasilnya genap, maka yang genap tangkap yang ganjil. Siap ya? Ya, siap. Oke. Saya mau kita tulis dulu. 7 tambah 2. Ganjil tuh. Ayo. Sekali lagi. Saya mau sekali lagi ya. Oke. Fokus. Oke. Kalau hasilnya ganjil, yang ganjil tangkap, yang genap menghindar ya. Kalau hasilnya genap, yang genap tangkap, yang ganjil menghindar. Fokus. Ayo, diskusi. Enggak. Ya. 7 kali 4. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Ice breaking tersebut bisa digunakan anak-anak. Silakan buat permainan. Karena memang anak-anak perlu yang namanya ice breaking. Perlu yang namanya istirahat jangan belajar. Oke, Bapak Ibu. Nih, waktunya kita ya. Sebelum kita masuk ke materi rapor, di sini sudah sebelum merdeka dulu ya. Kelas 1, 4, 2 dan 5. 1, 2, 4 dan 5. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Sebelum kita masuk ke rapor, ya mungkin sedikit saja. Saya mau tanya nih, pola untuk menghitung rapor itu seperti apa Bapak Ibu? Menghitung nilai akhir rapor. Ada yang bisa jawab? Oke. Nilai harian? Ditambah PDS? Ditambah RS? Lalu dibagi berapa Bu? Bagi 3?
bagi 3. Oke, siap. Terus hariannya gimana Bu? Oh ya, oke. Berarti saya kampung ya. Oke. Sebenarnya kalau dalam kurikulum Merdeka, ya memang dibebaskan terkait penilaian ya. Penilaian itu dibebaskan. Iya. Kalau dalam Permendikbud nomor 56 atau diturunkan ke panduan pembelajaran dan asesmen, memang tidak disebut yang namanya PTS. Tapi kalau digunakan, monggo silakan. Ya. Jadi untuk menghitung nilai rapor, boleh juga kalau pakai tes begini ya. Nilai rapor, misalnya ada 5 materi, ya. Nilai rapor, nilai harian ada 5 materi. Bapak Ibu jadikan itu di rata-rata terlebih dahulu. Ya. Nah, tapi nilai per ibu materi itu harus ada. Jangan sampai nggak ada. Ya, per ibu materi atau per TP namanya, tujuan pembelajaran. Ya, misalnya ada 5 atau 10, nilai per TP harus ada. Karena nanti akan berhubungan, kita akan memasukkan nilai per TP yang diambil dari nilai harian. Lalu, Bapak Ibu mengadakan PTS. Di PTS tidak perlu lagi per TP. Kalau yang sebelumnya di kurikulum 2013 di PTS kita mau apa itu ya namanya? Memilah-milah, ya kan? KD 3.1, 3.2 di PTS itu apa namanya? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di PTS 3.1 berapa? 3.2 berapa? Begitu ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau di Kurman tidak. PTS nilainya 1 untuk 1 mata pelajaran. Karena yang dihitung untuk deskripsi nanti adalah hariannya. Oke? Ya. Selanjutnya PAS juga sama. Jadi tidak dipisah-pisah menjadi per ribu materi. Satu nilai mata pelajaran itu nanti untuk digunakan untuk menginput atau penghitungan rapor. Jadi intinya adalah rata-rata nilai harian, misalnya ada 5 berarti rata-ratanya bagi 5, ditambah kalau ada PTS berarti tambah PTS, ditambah PAS bagi 3. Kalau sebelumnya beda kan? Kalau yang 2013 nilai harian kali 2, ditambah PTS ditambah PAS dibagi 4. Nah kalau sekarang enggak, ya berbeda, ya. Oke, jadi untuk rapor ini saya akan langsung simulasi, ya, nggak usah pakai paparan segala macam. Tapi nanti akan saya kasih ini ya, apa tutorial, ya. Kita langsung simulasi pakai laptop atau pakai HP pun bisa. Asal menyambung ke WiFi, nama WiFi apa? SD Router, ya. Kalau nggak nyambung atau pakai data sendiri nggak akan bisa. Oke, yuk. Betul, harus satu jaringan. Ini laptopnya Pak. Yuk. Oh iya Bapak Ibu, saya saking antusiasnya di sini saya lupa memperkenalkan diri ya. Nama saya Dwi Rahmadi Bapak Ibu, sesuai yang ada di depan situ, ya. Oh iya. Gambar ibu asli. Oke. Ya, nama saya Dwi Rahmadi. Tadi Pak siapa? Pak Ali. Dosen, ambil guru, enggak, saya guru juga. Ya, saya guru juga di SDN Bidang Timur 11 daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, kalau pengalaman yaitu yang terlibat mengajar praktik. Ya, di sini ada guru penggerak belum? Belum ada ya? Daftar, ya. Saya daftar guru penggerak, banyak ilmu di sana. Terus sebagai fasilitator untuk rapor untuk kurikulum 2013 yang kemarin, ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya saya diundang sama Ibu Septi ya untuk menghadiri atau untuk sharing-sharing di SDN Program ini, berbagi kepada Bapak Ibu sekalian apa yang saya miliki. Ya, semoga nanti apa yang saya sampaikan itu dapat dimanfaatkan oleh Ibu Bapak sekalian. Oke, mari kita mulai langsung praktek ya Bapak Ibu ya, nggak usah pakai ini lagi. Dulu sebelumnya kita mau sepakatan dulu. Sekarang jam 13.30 mau selesai kerja. Waduh, ya, ya mungkin kira-kira jam pukul 15 atau jam 3 ya. Itu agak nunggu sedikit. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau kurang paham, kurang dimengerti, saya akan tinggalkan nomor handphone kepada Pak siapa namanya? Pak Tangsir ya. Nanti kita bisa sharing ya sama Bapak operator ini hebat nih. Oke.
Ya Bapak Ibu, tadi saya udah tanya-tanya ke Pak Kasir ya, nanya ya. Sebelumnya pakai operator pakai aplikasi apa untuk rapor? Excel. Oke. Ini agak berbeda Bapak Ibu. Kita menggunakan aplikasi yang berbasis website, ya, berbasis website, tapi tidak harus ada internet. Yang penting ada jaringan WiFi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jaringan WiFi dan jaringan internet beda ya. Kalau jaringan WiFi walaupun tidak ada internetnya itu bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi apapun. Ya. Kalau jaringan internet ya berarti kita bisa menjelajah Google dan segala macam. Sering ya Bapak Ibu itu ya. Ini WiFi-nya nyambung tapi kok nggak nyambung internet? Nah itu namanya jaringan WiFi. Ya, itu bisa digunakan. Oke. Terus aplikasinya ada di mana? Ada di laptopnya operator. Ada di laptopnya operator. Bapak Ibu itu nanti mengakses laptop operator ini ya menggunakan angka-angka yang saya berikan, namanya IP. IP ini unik, ya. IP ini unik. Nanti akan saya kasih tahu Pak Kamis. Pak Ding. Saya kasih tahu Pak Ding cara untuk mendapatkan angka-angka unik tersebut. Oke, Bapak Ibu, yuk kita akan masuk. Silakan buka laptopnya lalu buka aplikasi Google Chrome yang biasa buat selancar internet ya. Ya silakan dibuka. Pakai HP pun bisa silakan, asal tersambung dengan WiFi SDN Chrome. Oke, sudah Bapak Ibu? Belum? Ini udah saya setting sedemikian rupa, berarti Bapak Ibu tinggal masukin TP-nya saja, lalu masukin nilainya, setting dikit, jadi rapor. Ya, jadi rapor. Ya, sudah Google Chrome? Oke, ketikkan Bapak Ibu di sini di atas. Ini Google Chrome ya, Google Chrome. Ketikkan satu 92.168.1.19.2 di atas di Google Chrome. Ya. 192.168.1.19.2.7252. Oke, saya harap bisa masuk ke web. Ya, oke, titiknya banyak banget ya, betul. Ini adalah IP. Bapak Ibu, kalau ngetik facebook.com itu enak ya. Tinggal Facebook, udah gampang dibaca facebook.com. Padahal sebenarnya facebook.com itu berasal dari sini. Berasal dari sini, ya. Lalu ini angka ini dirubah sama yang punya Facebook untuk dapat mudah diakses. Gitu ceritanya, ya. Jadi semua website itu berasal dari angka. Karena kita belum merubah itu, maka dapat angka. Kalau mau berubah, itu daftar atau beli hosting namanya, dan itu berbayar. Oke. 192.168.1.19.2.7252. Sudah masuk Bapak Ibu? Kalau itu akan masuk ke halaman beranda. Halaman beranda seperti ini. Ya, sama? Sama Bu? Sama ya? Di HP mungkin jadinya kecil. Iya, nggak seperti ini Bapak, ya kan? Jadinya dia hanya ini halaman yang sebelah kanannya aja. Oke. Nah, ini duduknya berkelompok per kelas atau gimana? Oh, per kelas. Iya, baik. Oke, baik ya. Termasuk guru olahraga, guru PAI juga ikut. Silakan, ya. Akan masuk. Oke, di situ ada username, ada password. Ya, Bapak Ibu ya. Username-nya adalah NIP Bapak Ibu sekalian, masing-masing. NIP. Kalau yang tidak memiliki NIP, gunakan nama panjang, hurufnya kecil semua, tidak pakai spasi. Silakan. Itu passwordnya ya. Username-nya adalah NIP atau nama panjang tanpa spasi, huruf kecil semuanya. Lalu kalau sudah Bapak Ibu, ke bawah ada tulisan sign in, silakan diklik. Rapor KM 123456. Ini adalah password yang standar dan bisa dirubah oleh admin.
Nah, sign in. Silakan sign in Bapak Ibu. Langsung ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Ya. Bapak namanya siapa? Oh gitu. Pakai kalau mau belajar pakai guru sini aja Pak. Pakai guru sini. Ada lagi guru yang mau masuk? Ada lagi guru yang mau masuk? Kayaknya berarti nama panjang aja. Kalau nggak ada minnya malah gampang. Nama panjang. Nama panjang nggak pakai spasi. Oke, Bapak Ibu, saya mau tanya, sudah masuk ke sini belum? Sudah? Yang di belakang, yang pakai HP, sudah masuk begini? Sudah? Silakan dipencet SD Negeri Rogongnya. Sudah? Akan masuk ke halaman video panduan segala macam. Bapak Ibu, tutup aja, tutup halaman selamanya supaya dia nggak muncul-muncul lagi. Tapi kalau tutup halaman selamanya, dia akan membuka tab baru di sampingnya, yaitu video YouTube. Langsung tutup aja YouTube-nya, close. Nah, dia bagian di sini. Ya, silakan klik tutup halaman selamanya. Langsung keluar YouTube, close aja YouTube-nya. Kalau di HP nggak ada ya, enggak? Ya, ada apa-apa. Yang di laptop, ya tutup. Supaya nanti nggak keluar-keluar lagi. Oh iya Bapak Ibu, terkait angka yang tadi, angka-angka yang 192 itu jangan dicatat karena angkanya bisa berubah. Ya, oke kita lanjut. Sudah masuk ke sini Bapak Ibu? Hah? Keluar? Oh itu ya, tutup selamanya maksudnya gimana? Tutup selamanya kan nanti akan keluar YouTube. YouTube-nya ditutup. Nggak ada di sini. Ada di kelas di sini ya? Iya, harusnya kelasnya. Kalau di sini nggak ada. Diulang lagi Pak. Kelas 192, 168, 1.1.19. Ada historinya ya? Ada histori ya? Oke. Lanjut. Oke Bapak Ibu. Sebelum kita masukkan nilai rapot kita harus punya tempatnya dulu. Ya, kita harus punya tempatnya dulu. Tempatnya ini berupa tujuan pembelajaran. Ini kita masukin nilai 68, ini kita masukin nilai 75, kita masukin nilai 80, mau ditaruh di mana? Gitu kan? Ya, logikanya gitu ya. Mau ditaruh di mana itu nilai? Maka kita bikin tempatnya dulu. Di mana bikin tempatnya dulu? Yaitu di target capaian TP. Ya. Target capaian TP. Oke. Di situ ada menu pilih hafal. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sepakat. Karena waktu kita terbatas, satu pelajaran aja dulu gimana Bapak Ibu? Satu pelajaran ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Kita pelajaran apa nih? Kita sepakat yang gampang-gampang, PPKN aja ya atau Pancasila ya. Oke, bedanya Kurmer dengan Kurtilas. Nama pelajarannya apa? Jangan sampai ditukar. Di sini yang masih ada yang Kurtilas kan? Kelas 3 dan kelas 6. Kelas 1, 2, 4, 5. Pilih mata pelajarannya Pendidikan Pancasila. Kelas 3 dan 6 mata pelajarannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yuk, silakan dipilih Bapak Ibu. Ini Pak Burhanuddin guru kelas berapa ya? 5 berarti Kurmer udah ya. Berarti saya pilih Pendidikan Pancasila. Sudah dipilih pasti bawahnya datanya kosong, betul? Betul? Oh, belum? Mana?
akan lebih besar dia tampilannya. Cuman tulisannya kecil-kecil. Nah, apa? Bisa di zoom. Ya. Oke. Di sini tulisannya data kosong. Kalau begitu kita tambah target capaian. Tulisannya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Yang hijau. Sudah? Nah, kalau sudah pilih mapelnya. Ingat, jangan sampai salah. Kelas Yakunmer pendidikan Pancasila. Kalau yang Kalau yang Kurtilas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terus, ini bacaannya Bapak Ibu apa? Jumlah. Bapak Ibu, PPK pendidikan Pancasila ada berapa TP-nya? 1 semester. Bapak Ibu, pendidikan Pancasila ada berapa TP-nya? Ada berapa Bu TP-nya Bu? Ya udah, kita sepakatin deh untuk sekarang 3 aja dulu. Gimana? Nanti tinggal ditambahin lagi. Misalnya TP seharusnya 10, tambahin 7 lagi misalnya. Ya, oke 3 dulu ya. 3. Kalau 3 sudah diklaim pendidikan Pancasila, sudah dipastikan pendidikan Pancasila, dan 3 kita proses. Proses ya. Nah, di sini akan keluar isian atau formulir seperti yang ada di depan. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, pilih tingkatnya. Ibu kelas berapa? Bapak kelas berapa? Ayo. Kelas berapa di sini? Pak Burhanuddin kelas 5 ya? Kelas 5. Semesternya semester 1. Kode targetnya, kodenya itu bebas. Tidak ada ketentuan dari manapun. Bapak Ibu silakan menentukan sendiri. Misalnya, ini kan Pancasila, PP 51. Pendidikan Pancasila kelas 5 semester 1. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Atau Bapak Ibu punya kodifikasi yang lainnya? Silakan. Terserah. Ya. Kita samain aja yuk. PP 511. PP 511. Pendidikan Pancasila kelas 5 semester 1 PP ke 1. Oke? Sepakat ya? PP 511. Nah, 11. Iya, betul. Gimana Pak? PP kelas 5 semester 1 TP pertama. Silakan tuliskan TP-nya di sini. Saran saya huruf kecil semua kecuali dia memang harus huruf kapital. Kan biasanya kalau kita tulis diawali dengan huruf kapital ya. Tapi kalau di sini saran saya huruf kecil aja untuk mengkok awalnya.
Ya, karena apa? Karena ini nanti akan keluar rapor. Kalimat yang Bapak Ibu buat di sini akan keluar rapor. Kalau misalnya penggunaannya huruf kapital di depan, nanti jadinya jelek. Jeleknya gimana? Siswa Fulan sangat berkembang dalam menjelaskan. Menjelaskannya jadi huruf besar, padahal dia ada di tengah-tengah. Ya, itu intinya. Kenapa huruf kecil aja? Kecuali Pancasila huruf besar, Indonesia huruf besar, gitu. Ya, kalau untuk awal kalimat pakai huruf. Oke, ini saya kasih contoh ya. Menjelaskan isi sila ke-4 Pancasila gitu ya. Ini contoh ya Bu ya. Terus yang kedua sama. Pilih tingkatnya, tingkat kelas 5. Semesternya semester 1. Berarti PP 51 TP kedua. PP 512. Kalau yang kelas 4 berarti PP 412. Ya. Ya. Ya, masih semester 1. Satunya semester. Ya. Pengkodean terserah Bapak Ibu sekalian. Asal jangan ada yang sama di setiap kelasnya. Dari kelas 1 sampai kelas 1 sama. Yang sama elemen sama. Ya kalau ini kan capaian di sini. Elemen Pancasila. gini, elemen itu hanya untuk menyusun pada saat penyusunan ATB di rapor yang keluar elemen. Itu nggak pakai elemen, nggak pakai di hasil akhir. Bukain dong. Iya betul, memang sama. Elemen itu sama. Oke. Elemen itu hanya untuk mengklasifikasikan ini lingkup materinya apa, lingkup materinya apa. Untuk hasil akhir nggak pakai, dia hanya untuk penyusunan KTP saja. Ini P513-nya saya kasih contoh undang-undang ya. Kan kalau PP itu ada 4 elemennya ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI. Nah, apa nih Bu? Satu lagi. Apa ya? Yang saya udah belajar sama Pancasila. Ya. Oke, NKRI menerapkan gini, simpelnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu berapa kali ulangan harian? Taruh di sini. Oke? Misalnya 5 kali ulangan harian. TP-nya apa tuh 5 kali ulangan harian itu? Taruhlah di sini. Kalau misalnya 1 kali ulangan harian pakai 2 TP, oh berarti 2 TP-nya. Ya. Ada 5 kali ulangan harian, 1 kali ulangan harian, 2 TP, berarti 10 TP-nya. Ya. Seperti itu ya. Menjelaskan undang-undang misalnya isi
Gini, TP, kalimat TP itu adalah biasanya kesepakatan sekolah. Jadi satu tingkatan atau satu fase ya sama, gitu. Ya. Iya, 5A dengan 5B sama. Maka dari itu, oh ya saya lupa. Guru kelas 1 ada Bu? Udah? Input TP-nya satu aja. Kelas 2 silakan input TP kelas 2 sendiri. Ya. Kelas 3 satu aja yang input. Jangan 3A, 3B ikutan input. Karena nanti takutnya tabrakan. Oh berarti tingkatannya satu aja Pak? Tingkatannya satu. Satu tingkatan satu aja. Kelas 4 satu aja. Kelas 5 satu, kelas 6 satu. Pak, kelas 6 memang pakai TP. Nah, siapa guru kelas 6 di sini Bapak Ibu ada? Kelas 6 dan kelas 3. Kelas 3 ada kelas 3 Bu? Nah, kelas 3 Bu, masukin KD. Gampang kan? Gampang. Yang ke ini. Mutilasi. Berarti yang pada target. Ini satu aja. Targetnya ini. Loh, ini kan kelas 3, berarti PP 3 satu. Karena ini kelas 3 pakai nomor KD aja. KD. Nomor ditaruh di target. Iya, target itu nomor KD aja. 3.1 bunyikan KD-nya di sini. Oh. Gampang kan? Gampang ya Bu ya? Bu, kelas 3 sama kelas 6 gampang ya? Iya. Tinggal isi KD-nya aja ya. Pak berarti ini nanti targetnya sama aja ya? 2 deh, yang nanti kelihatan. Ya, 2 ya. Di sini ya. KD 3.1 sama KD 3.2 tuh, ya. Oke. Oke, yang lain sudah mengisi Bapak Ibu? Misalkan 3.1 ya, ini ada 2 gitu. Kelas 5 Bu, ini tadi udah input belum ya? Ibu guru kelas 5 udah input belum? Ibu guru kelas 5. Ibu udah input belum kelas 5? Udah masuk? Oh enggak belum? Ini saya masukin kalau gitu nih. Oh, Ibu lihat yang aslinya. Oke, bagus. Nanti saya tinggal ini. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu. Yuk. Ini CP. Enggak usah ditingkatinnya kan, Nek. 3.1 aja yang tulisnya. Tapi nanti dari ini 3.1 aja. Terus nanti baru capaian itu isi dari 3.1. Iya, betul. Semua KD dicantumkan di sini. 3.1 sampai 3.4. Dalam kelas 3 sampai kelas 6 ya. Pak berarti nggak usah pakai kayak Tulisnya di papan. 5 gitu tadi. Enggak usah. Langsung KD gitu. Langsung KD. Ini juga berarti bisa pakai kurikulum 13. Bisa. Kirain hanya untuk purna. Tidak. Bisa. Ya, ini Pak. Udah pusing lagi. Ini mau masuk lagi nggak bisa Pak? Siapa tadi? Santa. Kelas 3 sama 6. 36. Ya udah kayak gitu. Iya, menambahkan penyebaran dengan ada yang keduanya kita beri. Ini banyak yang bisa ditulis banyak apa? Iya Bu. Ya. Coba. Sama aja kayak berapa ya biasa? Cuma katanya keren. Ya, notifikasi gitu Mas. Harus dipecahkan ini. Mana
yang nggak pada yang Bisa dulu kalau Pancasila. Tapi kalau Pancasila apa namanya tuh? contoh bahasa Indonesia. Ya, Ya. Masa iya kelas 1 menulis kalau capek bahasanya capek. ya kan? Nah, kalau pelajaran lain harus diperluas. Tapi kalau Pancasila boleh. Boleh ini buat kelas 1, ini buat kelas 2, boleh. Sila, Tidak boleh. Kalau mau anaknya nggak lupa akan keluarga aja bisa. Ya, bimbing saja, jangan diganggu. Tentukan mana buat kelas 1, mana kelas 2. Oke, Bapak Ibu, cukup. Simpen ya. kalau keadaannya cuma satu aja, Taruh aja satu. satu aja. Ya, kita udah simpen ya. Oke, sekarang kalau udah disimpan, kita, Ibu, maaf, yang kelas 5 udah disimpan belum, Bu? Belum. Belajar karakter, nggak boleh, Bu, ya. Bapak udah simpan ya? Simpan ya, betul. Ini saya batalkan kalau gitu ya. Ibu yang nyimpen ya, kelas 5 ya. Ya, Ibu yang nyimpen. Kalau nanti Pak pilih mapelnya, tadi apa Pancasila, nanti akan muncul di sini Pak. Ya. Biar ada gambaran. TP-nya ya tetap. Coba Ibu mulai. Ibu nilai. Input yang apa? Nilai mati itu. Dilipat. Ya. Mata pelajarannya Pancasila. Masih ada. Mati itu berapa? Tadi kita kan ngomong kita kan yang kade. Tapi nggak bisa hilang. Maksudnya apa tuh gimana ya? Nggak usah dipakai aja, nggak usah dipilih pada saat nanti. Nanti akan ini. Apa aja? Bajunya. Langsung ada. Bapak Ibu nggak usah ngetik-ngetik mahasiswa lagi. Sudah ada. Yuk kita lanjut ya Bapak Ibu yuk. Nih, TP yang sudah tersimpan adalah TP kelas 4. Karena ada muncul di saya nih. Ya, nanti semua TP yang dikumpulkan atau diinput sama Bapak Ibu semuanya akan tampil di sini. Semua orang bisa melihat TP tersebut. Jadi jangan sampai salah pilih nantinya. Ya Bapak Ibu ya. 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 Ini mau ditambahin ya. Bisa di sini. Ambil esensialnya aja nih. Biar dulu. Gimana? Iya, makanya ini nggak bisa kayaknya. Bisa, sangat bisa. Masukkan nih. Ini udah dari sini kan nih, dari sini. Ya udah, berikan olahraga kan? Ya udah masukin tadi-tadinya pertemuan di sini. Kasih kode. Iya. Bagi apa kelas berapa? 3. Nah, bagi 14, 1, 2. Ini 1, 1, 2. 3 jadi 1.
Satu, dua. Satu dua, jangan dua satu. Titik satu, titik dua. Ya simpan. Ya. Simpan semua. Simpan data. Mana simpan datanya? Simpan data. Ya. Simpan data. Ini saya tambahin. Tambahin mata pelajaran. Di depan aja, di depan. Ya. Satu. Nah, ini PPKN kan 1-2, pokoknya 9-4-3. Balikin biasanya. Yang ini udah kelas 1. Udah. Oke, baik. Bisa tambah lagi. Nanti setelah sini tambah lagi, klik lagi. Berapa lagi ditambah? Udah kesimpan. Ada sama es tahunya. Betul saja pun. Kelas 6 PPKN bukan Pancasila. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kalau ini ada keluar ini. Nggak apa-apa, itu bisa ditangkap. Gimana Bu? Buat tulis nilainya, ya kepake dong. Tetap Bu, yang namanya tulisan tangan itu masih tetap terpakai sampai kapanpun. Oh iya. Oke, lanjut nggak? Lanjut ya. Ya. Bapak Ibu, lakukan penginputan TP untuk semua mata pelajaran. Ya, ini kan baru PPKN, baru 3 bulan, ya kan? Lakukan ini untuk semua mata pelajaran. Nanti kalau misalnya ada mata pelajaran yang nggak muncul, hubungin saya. Ya, nanti saya hubungan sama Pak Lim. Ya, oke. Sekarang kita akan ke input nilai. Ya, ada pilihan input nilai Bapak Ibu? Ada. Terus nilai sumatif. Apa sih nilai sumatif Bapak Ibu? Nilai ulangan. Ini apa? PJOK. PJOK. Udah disimpan? Itu udah berhasil belum? Enggak. Enggak deh. Oh ini bukan kali ini. Bukan kali ini. Bismillah. Ada ya? Ada. Aman ya? Aman. Yuk kita input nilai ya Bapak Ibu. Oke? Yuk kita akan nilai sumatif Bapak Ibu. Di situ ada pilihan, pilih kelas. Oh, keluar nggak kelas lainnya selain kelas yang Bapak Ibu ampuh? Enggak kan? Jadi kita nggak bisa ngacak-ngacak kelas lainnya.
diri, termasuk olahraga. Olahraga nginput sendiri, agama nginput sendiri. Di rapotnya keluar barengan, tetap nggak bisa-bisa. Tenang aja. Nggak bisa. Masalahnya, coba nanti Bu, pilih kelas Bu, pilih kelas. Yuk kita pilih kelas yuk. Sudah? Coba lihat mata pelajaran, ada nggak mata pelajaran agama ke guru kelas? Ada nggak? Jadi guru kelas bisa ngisi agama? Yang ngisi siapa? Ya, dia sendiri. Ya, oke. Olahraga bisa ngisi sendiri? Bisa ngisi guru kelasnya? Nggak bisa. Bisa ngisinya adalah guru olahraga itu sendiri. Oke, tadi kita mata pelajarannya apa Bapak Ibu? Pancasila. Buat kelas 3 PPK. Kelas 6 PPKN harus tadi salah nyebut, nggak apa-apa. Nanti diulang lagi Kak ya. Ya, diulang lagi. Tapi mata pelajarannya dipilih yang betul, PPKN. Ya. Oke, penilaian sumatif keberapa yang mau kita input? 1. Lalu pilih target capaiannya. Pilih yang mana yang tadi kita input. Oh, udah ada 2 nih Bu. Kelas 5. Ada 2 tuh, udah tuh yang kelas 5 ya. Kelas lain ada berapa? 2 juga. Pilih salah satu. Mau TP yang mana? Gimana? Kalau sudah dipilih TP-nya, di situ akan muncul batas bawah. Pasti batas bawah Bapak Ibu. Nah, batas bawah adalah nilai paling kecil. Ya. Ini sebenarnya bukan KKN. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ada 4 rentang nilai. Apa saja Bapak Ibu? Ayo. Ada 4 rentang nilai. Hah? Belum berkembang, mulai berkembang, 2 lagi, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ya. Belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, batas bawah ini untuk menentukan kriteria tersebut. Misalnya kita taruh 75 sebagai batas bawah, maka di bawah 75 dia deskripsinya akan mulai berkembang. Jadi masuk ke kriteria kedua kalau di bawah batas bawah. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi ingat sekali lagi, di kurikulum Merdeka tidak ada yang namanya KKN. Pak, ini batas bawah bukan KKN, bukan. Itu untuk menentukan deskripsi. Ya, bukan KKN-nya. Ya. Iya, namun KKN dengan KKTP berbeda jauh. Jangan disamakan Bapak Ibu ya. KKN dengan KKTP itu memang penggantinya KKN itu KKTP, tapi konsepnya yang berbeda. Kalau KKN berupa angka 1 tok, dia di bawah ini remedial, dia di atas pengayaan, gitu ya. Tapi kalau KKTP ini jadi melebarkan KKTP nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Tapi kalau KKTP berbeda. KKTP membutuhkan indikator-indikator. Misal, gini, Bu, agama ada guru agama? Ada Bu. Ada nggak TP seperti ini Bu? Siswa dapat
wudhu secara urut, ya kan? Nah, sekarang saya tanya ke ibu, Bu, si anak dianggap bisa mempraktekkan wudhu itu kalau apa aja, Bu? Satu, urut. Nah, apa lagi, Bu? Ayo, Bu. Ayo, urut. Terus, ayo, yang lain nggak apa-apa, yang lain nggak apa-apa. Urut, terus misalnya membaca niat, ya nggak? Terus apa lagi, Bu? Berdoa setelah wudhu, ya. Bacaannya. Terus apa lagi, Bu? Satu lagi deh, satu lagi. Tartib itu tadi urut, udah urut. Tadi udah satu urut. Satu lagi misalnya apa cara membasuhnya? Ya, dengan benar, ya kan? Misalnya contoh itu ya 5 ya. 5 ini adalah KTP. Siswa dianggap sudah bisa untuk berwudu kalau menyelesaikan di antara, kita tentukan mau 3 boleh, mau 4 boleh, mau semuanya boleh. Itulah yang namanya KKTP. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang bukan lagi berupa angka, bahkan di PPA tertulis sangat jelas, hindari membuat KKTP dengan menggunakan angka. Di panduan pembelajaran dan asesmen tertulis jelas, hindari penggunaan angka sebagai KKTP. Itu, ya, KKTP kan seperti itu. Jadi kalau kita nyebutnya dulu apa ya? Indikator. Bapak Ibu yang tentukan mau 4 indikator itu kan yang tercapai baru siswa tercapai. Gitu. Apakah 3 aja? Apakah semuanya harus? Atau ada satu indikator kunci? Ya, seperti itu. Satu indikator kunci maksudnya apa? Kalau dia tidak tercapai, ya tidak tercapai, berarti semuanya gagal. Misalnya urut. Misalnya urut nih, kan tadi ada 5 ya. Kalau dia nggak urut, yang 4 itu benar semuanya, tapi karena yang urut itu adalah indikator kunci, maka gagal semuanya. Itu namanya KKTP. Jadi yang menentukan siapa? Guru sendiri. Ya. Terus masalah ini juga nih, saya sedikit melebar sedikit, nggak apa-apa ya Bu ya, karena banyak sekali terjadi miskonsepsi antara penilaian formatif dan sumatif. Ya, penilaian formatif adalah penilaian yang ada di mana Bapak Ibu? Di tengah-tengah pembelajaran atau di awal pembelajaran. Nilai formatif tidak boleh dimasukkan ke rapor. Jadi nilai-nilai yang ada di buku anak-anak Bu, jangan dihitung. Itu hanya untuk apresiasi anak saja atau hanya untuk catatan Bapak Ibu saja. Yang dihitung di rapot adalah nilai sumatif. Kenapa sih nggak dihitung? Ada logikanya Bapak Ibu. Ini cukup menarik. Ya, nih masih ke wudhu. Hari pertama dia wudhu, tangan dulu, terus ke kepala, terus ke tangan sampai siku, terus ke kaki. Kira-kira Bapak Ibu masih nilai berapa? Yang benar kalau 3. 3 ya Pak ya? Makanya 3 ya? Oke. Hari kedua Bu, wudhu, cuci tangan, umur, ke kuping, ke tangan, ke jidat, ke kaki. Ada nambah ya? Ada nambah ya? Berarti kasih nilai lagi ya? 5 ya. Oke. Hari ketiga dia udah mulai urut, tangan, umur, hidung, tapi kepala dulu baru ke muka. Habis itu urutannya benar tuh, kuping, kaki. Kasih berapa Bapak Ibu? 7 lah, 8 lah ya. Tadi berapa? 3, 5, 8. Hari terakhir dia mau hari terakhir nih, Ibu nyatakan hari ini adalah hari terakhir kita ulangan tentang wudhu. Benar Bu, semuanya urut. Kira-kira nilainya berapa? 10 atau 100 ya? Pertanyaannya, kalau nilai formatif tersebut dimasukkan 3 tambah 5 8 tambah 8 16 tambah 100 26 260 ya? Bagi
berapa Bu? 4. Berapa Bu? 60 sekian. Pertanyaannya, dengan 60 sekian si anak udah bisa wudhu? Hari terakhir dia bisa. Hari terakhir, hari keempat dia bisa urut semuanya. Pertanyaannya, anak bisa wudhu kan? Bisa. Sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Nilainya berapa? 60. Kasihan ya? Ya? Jadi nilai yang ada di buku-buku itu hanya untuk catatan Bapak Ibu. Nilai yang masuk adalah nilai sumatif yang Bapak Ibu konfirmasi menggunakan asesmen atau ulangan bahasa Arabnya. Ya, nilai harian itu kan bagian dari proses. Tidak hanya formulasi. Iya, tidak. Dia berproses dari tidak bisa menjadi bisa. Setelah itu, setelah pertemuan terakhir, konfirmasi dengan asesmen. Gitu. Nah, asesmennya orang dia udah bisa kok, masa ya asesmennya nggak bisa gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi kita memberikan real kepada anak. Kasihan kalau misalnya dia sebenarnya bisa, karena rata-rata itu nilainya jadi jelek. Gitu. Ya, itu ya. Kita keluar sedikit ke situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak mau nanya. Tadi yang di kelas 3 itu masih ada pertanyaan di bagian sini. Makanya tadi kan saya bilang terbuka isinya katanya Kelas berapa? Kelas 3. Iya, sudah dosennya kan. Tadi milihnya bukan PPKN sih. Ah, betul ya. Iya. Saya udah duga kelas 3 dan kelas 6 sama. Yuk kita lanjut yuk. Oke, kita tentukan batas bawahnya. Batas bawah misalnya 72 atau 70 ya. 70 lah. Udah Bapak Ibu tinggal masukin. Pakai copy paste murid-murid lagi. Pakai input murid lagi. Ada ya? Langsung masuk ke situ. Ya. Ada semua lengkap muridnya. Lengkap. Ya. Isi data-datanya di sini. Nilai sumatif 1. Misalnya simpan data. Nah, sampai semuanya beres, Bapak Ibu, saya minta isi 2 atau 3 dulu deh, supaya cepat. Yuk, diisi dulu yuk. Penilaian sumatif 1, batas bawahnya tentukan. Isi 3 siswa aja paling atas. Siswa paling atas 3. Dia harus mencoba lagi. Sama juga seperti Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang baru bisa, mungkin masih kagok. Tapi dengan Bapak Ibu mencoba lagi, pasti akan terbiasa dan pasti akan lancar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.